Halo teenagers, selamat datang di The One and Only a Teen. Saya Bidah Komera, kita akan membahas mengenai topik yang sangat-sangat menarik, yaitu peran lembaga sosial terhadap masyarakat kita. Pastikan bertanya kan siapa narasumber kali ini? Langsung aja kita panggil itu Kak Faza Pratama dan Kak Adulwes Angelina Zeta. Halo, hai. Selamat datang. Iya, makasih. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik. Terima kasih ya sudah datang ke podcast ini. Ya, sama-sama Kak. Makasih juga udah mau ngundang kami. Ini suatu kehormatan besar bisa mengundang kalian. Jadi kalian kan mempunyai yayasan nih. Yayasannya itu apa sih? Yayasan kami tuh namanya Yayasan Bimantara Nuraga. Nah, yayasan kami ini mengelola tentang lembaga-lembaga yang ada di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi kita membahas yayasan kalian dulu ya. Nah, yayasan kalian ini yayasan apa sih? Yayasan kami ini namanya Yayasan Bimantara Nuraga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, yayasan kami ini sudah memiliki 20 sekolah, Kak. Jadi itu terdiri dari 2 TK, 3 PAUD, 10 SD, 2 SMA, dan 3 SMP. Nah, untuk yayasan kalian ini tersebar di mana aja sih? Yang buat pusatnya itu ada di Jawa Tengah, khususnya di Kota Banjarnegara. Ya, ada juga di Minang, di Kalimantan, Aceh. Sumatera, ada Jawa Timur juga. Nah, yayasan kalian ini terdiri dari apa aja sih? Yang kita itu bergerak utamanya itu di bidang pendidikan, jadi bikin sekolah gitu, Kak. Tapi yang terbaru ini kita udah mulai pengembangan ke bidang kesehatan, jadi lagi bikin rumah sakit gitu. Nah, gimana caranya ya orang-orang itu bisa masuk ke yayasan kalian? Jadi nanti itu tetap ada seleksinya sih, tapi bukan seleksi yang kayak tertulis kayak gitu. Jadi nanti kita milih, ya bukan milih sih, kayak mengumpulkan orang yang kurang mampu, terus tapi dia itu berprestasi, terus dia juga ada keinginan buat sekolah. Nah, itu bisa dapat beasiswa kami 100% ya, Kak, Ya, 100%. Benar. di sekolah kami. Terus kalian dapat dana dari mana? Donasi. Iya, kita buka donasi Bawa buat donasi umum. buat Nah, buat umum. kalian yang mau donasi bisa langsung ke rekening di bawah ini ya. Di bawah ini. Boleh nih donasi nih buat orang yang kurang mampu. Iya, Ya. guys. Hitung-hitung sedekah. Iya, sedekah. Oke, kita masuk ke topik ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu basic dulu. Buat Kak Adel sama Kak Faza, apa sih sebenarnya lembaga sosial itu? Nah, kalau buat lembaga sosial sendiri itu tuh sebenarnya kayak aturan atau norma yang ada di masyarakat gitu loh, Kak. Tapi masyarakat itu menganggapnya penting. Jadi aturan itu tuh menjadi sangat penting dan harus dipatuhi di masyarakat. Nah, itu kayak contohnya itu di bidang pendidikan itu ada sekolah. Di sekolah kan ada aturannya nih, Kak. Nah, kita Visi misi. iya, visi misi, ada logonya juga yang itu tuh menjadi ciri-ciri dari lembaga sosial juga. Nah, kita kan kalau di sekolah kalau ada peraturan nih, kita mau nggak mau harus menurutinya kan? Jadi kayak gitu, Kak. Nah, lembaga sosial ini kan penting kan ya. Terus gimana sih caranya kalian itu membangun yayasan kalian? Awalnya itu dari mana? Oh, awalnya itu kita tuh kayak ngelihat ya, Kak, di sekitaran kita itu banyak anak-anak kurang mampu. Yang tidak sekolah. Kita berniat untuk membantu mereka. Ya, kasihan juga, Kak, di sekitarnya juga nggak ada pendidikan yang, maksudnya bukan nggak ada, tapi kayak pendidikan di sekitar mereka itu masih kurang layak gitu. Jadi kita kepikiran buat bikin sekolah buat bisa bantu orang-orang yang kurang mampu tersebut, Ya, Kak. dia open donasi lah ya, donasi. Saya kepo nih. Kalian tuh awalnya kuliah di mana sih? Kalau saya sama Kak Faza nih di UGM, Kak, tapi beda jurusan. Jurusan apa? Kalau saya di kedokteran. Kalau Kak Faza? Kalau saya komunikasi. Bagus nih. Nah, kita khususnya teenagers harus peduli terhadap lembaga sosial. Mengapa? Karena lembaga sosial itu dapat membentuk dasar norma, nilai dan interaksi sosial kita. Dan itu sangat penting. Betul, itu sangat penting, Kak, dalam membentuk moral dan juga karakter Iya. seseorang. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat.
apalagi di zaman modern sekarang ya. Iya, sekarang tuh anak-anak udah mulai gimana ya? Kurang kayak- disiplin lah iya, ya. sopan Betul, santunnya itu betul, udah sih. kurang, Kak. Kurang. Kayak gimana ya? Kadang ketemu orang yang lebih tua juga nggak nyapa, Iya, nggak salim ya. senyum, nggak salim, malah mukanya judes. Kita harus kembaliin ke era dimana anak-anak itu masih punya sopan santun yang tinggi. Gitu. Iya. Jadi lembaga sosial ini penting banget sebenarnya ya. Iya, Iya, sangat penting. Nah, pastinya lembaga sosial kan tidak berjalan sesuai mulus ya. Nah, lembaga sosial sendiri gimana tantangan dan perubahan dapat mempengaruhi lembaga sosial? Nah, seperti yang kakak bilang tadi, semuanya itu nggak bisa berjalan secara mulus banget. Jadi buat lembaga sosial sendiri, tantangannya itu bisa datang dari perubahan sosial, terus ada dari Teknologi, terus ada juga iptek, serta globalisasi juga ada. ya itu jadi bisa berdampak buat kelangsungan lembaga Lembaga sosial. Berarti kalau misalkan zaman makin tinggi, berarti perubahan juga makin tinggi. Iya. Ya jelas sih Kak, itu Semakin mempengaruhi. mempengaruhi. Iya. Nah, kita tadi kan udah mengetahui itu apa lembaga sosial. Jadi, gimana sih cara kita buat mengenali lembaga sosial di sekitar kita? Jadi lembaga sosial itu memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya ada logo, visi misi, dan peraturan. Contohnya sekolah. Di sekolah kan memiliki logo, peraturan, visi misi. Betul. Ya, seperti itu. Terus, ada nggak sih yang lembaga sosial itu nggak memiliki logo atau visi misi itu? Ada Kak. Ada. Itu tuh lembaga keluarga. Di lembaga keluarga kan nggak ada visi misi, nggak ada logo kan, tapi tetap punya peraturan dan tujuan. Jadi masih termasuk lembaga. Ya kan Ya, Kak? benar. Nah, pastinya lembaga sosial kan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gimana caranya lembaga sosial itu melaksanakannya dengan baik? Jadi lembaga sosial itu memiliki perannya masing-masing yang lebih spesifik. Nah, itu tuh ada di lembaga keluarga sebagai pendukung emosional, lembaga pendidikan atau sekolah sebagai pendidik, dan lembaga agama sebagai pendukung moral, Kak. Dan itu semua saling berhubungan dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Iya, Kak, betul. Ternyata banyak hal menarik ya dari lembaga sosial. Nah, big thanks ya buat kalian-kalian semua yang sudah mau sharing-sharing wawasan tentang lembaga sosial. Dan terima kasih untuk teenagers yang sudah mau mendengarkan dan menonton podcast ini. Nah, gak kerasa ya kita sudah sampai di ujung acara. Nah, saya Abida Kumaira pamit undur diri. Dan ayo kita berpetualang menggali wawasan tentang lembaga sosial bersama 18. See you See you in the See you in the next next episode. teenager.